karena harus pakai surat tugas dan saya belum menyiapkan itu, jadi ya kita tunggu aja sampai jam 10. Nah, jadi sekarang saya udah masuk ke museum geologinya. Karena kemarin saya searching dulu tentang museum geologi ini, katanya ada 2 lokasi, yaitu ruang koleksi dan ruang pamer. Untuk ruang koleksi ini tidak sembarang pengunjung bisa masuk, dan untuk ruang pamernya ada 2 lantai, dan setiap lantainya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sayap barat dan sayap timur. Karena ada pertanyaan yang terlintas di otak saya, kenapa nama bagian ruangannya tuh harus sayap barat dan sayap timur. Mungkin nanti saat wawancara kita bakal tanyain itu. Dan sebelumnya, mungkin sebelum ke pertanyaan itu, saya bakal nanya dulu alasan apa yang melatar belakangi kenapa museum ini dibangun. Ini dulunya dibangun di tahun 1928. Nah, alasan dibangunnya dulu ini untuk menyimpan laboratorium geologi. Jadi dulunya digunakan sebagai laboratorium geologi untuk memeriksa, menganalisa hasil-hasil dari penggalian ekskavasi geologi dari tahun 1850-an. Kemudian saking banyaknya hasil penelitian itu, perlu tempat untuk ditunjukkan ke masyarakat hasil dari penelitian, maka sebagian tempatnya dijadiin museum. Jadi beralih fungsi dari asalnya laboratorium geologi ke museum untuk memamerkan hasil-hasil dari ekskavasi geologi pada saat itu. Oh iya. Nah mungkin karena kemarin searching juga sebelum kesini, katanya ada ruangannya tuh dibagi jadi sayap barat dan sayap timur gitu Pak. Nah mungkin alasan kenapa dinamainya sayap barat dan sayap timur tuh kenapa? Oke, sebenarnya itu hanya untuk memudahkan kita aja, karena kan ini terbagi 2 di timur dan barat. Barat itu hanya untuk memudahkan kita aja menamai setiap ruangan, karena kita dapat ruangan peraga sebenarnya 2 lantai. Nah, di lobby ini sebab pintu utama itu di tengah-tengahnya. Jadi untuk ruangan geologi Indonesia di lantai 1 sayap barat. Dia bisa dengan mudah menyebutkan gitu. Terus untuk ruangan berikutnya di lantai 2 sayap barat, ruangan berikutnya lagi ada di lantai 2 sayap timur, dan yang terakhir ada sejarah kehidupan di lantai 1 sayap timur. Jadi itu lebih ke untuk memudahkan penyebutan ruangan aja sebenarnya, karena kita dibagi 4 kategori gitu. Oh iya. Mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya, soal program publikasi dan edukasinya. Kemarin saya searching tuh ada 5, yaitu Collection Talk, Merdeka Belajar, Night at the Museum, Pojok Kolaborasi, sama Layanan Informasi. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh soal Night at the Museum. Nah, kegiatannya tuh apa aja sih, dan selama pandemi itu tuh programnya berjalan atau enggak gitu Pak? Oke, jadi memang untuk edukasi dan informasi museum itu banyak banget sih. Itu hanya beberapa acara yang kita gelar. Selain kunjungan seperti ini kan ini salah satu program edukasi dan informasi. Kalau untuk Night at the Museum itu memang kita dulu sebelum pandemi melaksanakan setiap bulan. Itu dilaksanakan setiap malam minggu. Jadi museum buka dari siang sampai dengan malam. Ada kita membuka pelayanan, acaranya macam-macam. Ada games, ada bazar, ada talk show, ada juga seperti live music, ada hiburannya. Jadi ada segi edukasi, ada juga hiburan, ditambah dengan bekerja sama dengan UMKM se-Bandung Raya atau yang terlibat di kegiatan tersebut. Nah, kalau di masa pandemi karena memang tidak boleh ada keramaian di luar, mengumpulkan banyak massa di luar, jadi kita laksanakan pernah secara virtual. Itu pernah kita secara virtual live di YouTube dan di Zoom untuk kegiatan Day and Night at the Museum itu selama 14 jam. Kemudian sekarang setelah agak mereda, kita baru melaksanakan 2 kali kegiatan Night at the Museum. Selain itu kita ada seperti yang sebutan tadi, ada pojok kolaborasi, ada collection talk, ada juga layanan informasi. Itu dilaksanakan baik offline maupun online. Oke, mungkin segitu aja untuk video
tujuan pertama kita yaitu Museum Geologi. Selanjutnya saya akan menuju ke Museum Mandala Siliwangi. Oke teman-teman, jadi sekarang saya ada di parkiran Museum Mandala Siliwangi. Karena tadi ketemu sama petugasnya dan katanya tidak boleh merekam foto dan video. Jadi nanti kita lihat lebih lanjut wawancaranya bagaimana. Jadi pertanyaan pertama yang tadi itu soal kenapa museum ini dinamai Mandala Wangsit Siliwangi. Museum Mandala Wangsit Siliwangi diambil dari bahasa Sanskerta. Mandala itu tempat, Wangsit itu amanah. Jadi Museum Mandala Wangsit itu adalah suatu tempat untuk menyampaikan pesan-pesan dari para pejuang kepada generasi berikutnya dalam bentuk koleksi. Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya yaitu pada zaman dahulu ini museum ini tuh dipakai sebagai tempat apa itu, Pak? Museum ini berdiri tahun 1966. Dulu gedung ini berdiri tahun 1926 dibangun oleh Belanda, dijadikan sebagai tempat peristirahatan orang-orang Belanda. Kemudian tahun 1949 sampai 1950 dijadikan markas divisi Siliwangi. Kemudian dari situlah museum ini menjadi suatu tempat, atau museum ini dulunya di seberang ini, gedung ini, karena barangnya terlalu banyak, pindahlah ke sini pada era Presiden kedua Pak Soeharto tahun 80. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya, soal peninggalan tertua dan termuda di sini apa ya, Pak? Peninggalan ini mulai dari peninggalan para santri, para kiai. Di sini ada jubah, ya, yang mana jubah ini dulu digunakan oleh Kiai Haji Hasan Arif dari Menes Banten, ya, Kiai yang Caringin, ya, dari Garut juga ada, dan ini beberapa koleksi beduk. Dan ini berarti yang paling mudah itu adalah koleksi tentang Timor, perjuangan Timor.